Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan masukin pertemuan 14 pada mata kuliah Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengaplikasian K3 di perkantoran dan IT, informasi dan teknologi, di mana pekerja memiliki peran strategis dalam membangun dan sebagai agent of change membudayakan hidup sehat dalam keluarga. Sekaligus risiko terpapar bahaya di tempat kerja yang dapat mempengaruhi status kesehatan dan produktivitas kerja. Tempat kerja adalah tempat di mana orang berkumpul. Rata-rata orang bekerja di kantor selama kurang lebih 8 jam per hari. Terdapat banyak pekerjaan di tempat kerja, di mana setiap pekerjaan pasti memiliki risiko dan bahaya yang semuanya itu dapat menimbulkan penyakit akibat kerja, atau PAK, dan kecelakaan akibat kerja. Tujuan penerapan dari K3 perkantoran yang pertama adalah mencegah dan mengurangi penyakit akibat kerja dan penyakit lain serta kecelakaan kerja pada karyawan. Yang kedua, mewujudkan kantor yang sehat, aman, nyaman, dan karyawan yang sehat, selamat, bugar, berkinerja, dan produktif. Potensi bahaya K3. Potensi bahaya K3 yang sering terjadi di perkantoran dan IT yang pertama adalah fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikososial. Yang pertama fisik. Fisik merupakan faktor potensi bahaya K3. Di sini dikarenakan adanya bising, getaran, pencahayaan, radiasi layar komputer, dan elektrik lainnya. Yang kedua, kimia. Kimia di sini adanya partikel debu, cairan, disinfektan, uap, vapor, dan mist, dan lainnya. Selanjutnya adalah biologi. Biologi di sini ada mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, vektor, dan lain-lain. Ya, ergonomi. Ergonomi itu di sini ada posisi kerja yang tidak netral, di mana gerakan berulang kelebihan beban. Yang terakhir adalah psikososial. Di sini adanya konflik antar rekan, status bekerja, terjadinya shift, beban kerja, serta karir. Masalah K3 perkantoran yang sering muncul antara lain, yang pertama itu penataan dokumen dan peralatan yang tidak nyaman. Yang kedua, penataan kelistrikan yang tidak aman. Yang ketiga, posisi kerja yang tidak ergonomis. Selanjutnya, penetapan alat pemadam api ringan atau APAR yang tidak sesuai. Selanjutnya, kondisi hidran gedung yang terhalang, dan terakhir itu kondisi tangga darurat yang tidak sesuai. Standar pelaksanaan K3 di perkantoran. Adapun standar pelaksanaan K3 di perkantoran, yang pertama keselamatan kerja, pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan ruang perkantoran. Yang kedua, desain alat dan tempat kerja. Yang ketiga, penempatan dan penggunaan alat perkantoran. Selanjutnya, pengelolaan listrik dan sumber api. Selanjutnya, manajemen tanggap darurat gedung. Selanjutnya, manajemen keselamatan dan kebakaran gedung. Selanjutnya, persyaratan dan tata cara serta evakuasi. Selanjutnya, penggunaan mekanik dan elektrik. Dan yang terakhir, adanya KKP 3K. Nah, faktor yang kedua itu udah standar dalam pelaksanaan K3 itu, yang kedua adalah kesehatan kerja. Di sini kesehatan kerja ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, peningkatan pengetahuan kesehatan kerja. Yang kedua, pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Saya penyediaan ruang ASI dan pemberian kesempatan memeriksa ASI selama waktu kerja di perkantoran. Saya aktivitas fisik. Faktor yang ketiga, kesehatan lingkungan kerja perkantoran. Kesehatan lingkungan kerja perkantoran ini sangat mempengaruhi produktivitas kerja serta kenyamanan kerja bagi karyawannya. Standar dan persyaratan kesehatan lingkungan perkantoran seperti sarana bangunan itu juga harus melihat bagaimana penyediaan air,
toilet, pengolahan limbah, cuci tangan, pengendalian faktor dan binatang, serta pembawa penyakit. Nah, selain dari standar pesat lingkungan perkantoran, berupa sarana bangunan juga di situ kita harus melihat standar lingkungan kerja perkantoran meliputi aspek fisika, kimia, dan biologi. Nah, di sini ada aspek ergonomi luas tempat kerja. Nah, aspek ergonomi luas tempat kerja ini dia dilihat dari tata letak ruang kantor, di mana di sini ada yang kursi, koridor, kursi kerja, serta durasi kerja. Nah, tahapan dalam pelaksanaan SMK 3 perkantoran yaitu yang pertama penempatan kebijakan K3 perkantoran yang merupakan persyaratan tulis pimpinan kantor mengenai kebijakan K3. Yang kedua, perencanaan K3 perkantoran minimal memuat tujuan dan sasaran. Yang ketiga, pelaksanaan rencana K3 perkantoran. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi K3 perkantoran. Dan selanjutnya, peninjauan peningkatan kinerja perkantoran. Nah, standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016. Pada prinsipnya, jika setiap pimpinan tempat kerja perkantoran memiliki komitmen yang kuat untuk menegakkan standar K3 di perkantoran, maka akan timbul tempat kerja yang sehat dan nyaman, sehingga karyawan atau pekerja yang berada di tempat kerja tersebut akan merasa bersemangat, selalu dalam kondisi sehat, dan otomatis produktivitas kerja akan meningkat. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ananda sekalian, silakan Ananda sekalian cari bunyi dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016, ditulis dalam kertas double folio. Dikumpulkan hari ini juga. Apabila ada penyampaian materi ini kurang jelas, silakan bertanya dengan menggunakan voice note. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.